Teman-teman, selamat datang lagi di kelas Excel for Business atau Microsoft Excel. Pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai chapter 5. Nah, udah di step chapter 5 berarti kita sudah memahami beberapa chapter yang sebelumnya. Dan sekarang bagian untuk menghitung atau penggunaan counting formula yang terdiri dari count, sum, dan average. Kita langsung masuk ke penjelasan. Oke, jadi dalam penggunaan Excel itu ada beberapa sih, lumayan banyak formula yang memudahkan user atau kita untuk bisa menghitung dengan cepat dan dengan tepat. Oke, yang pertama itu ada count. Count itu gunanya untuk menjumlahkan, ya, menjumlahkan. Dalam count itu ada jenisnya, ada banyak. Yang pertama itu konta. Konta itu kalau kalian mau jumlahin sales pada tabel worksheet. Gitu, misalnya saya pengen menjumlahkan berapa banyak sales yang terisi dari tabel data keuangan. Nah, saya pakai konta. Lalu ada count blank. Count blank berarti saya mau menjumlahkan berapa banyak nih sales yang masih kosong di dalam tabel saya. Lalu ada count if. Nah, ada count ditambahin if. If itu kan kita udah belajar ya di chapter 3 mengenai karakter atau mengenai kriteria atau mengenai syarat. Berarti kalau dia ada buntut if-nya, berarti dia mau menjumlahkan tapi ada satu kriteria. Lalu kalau dia count ifs, belakangnya ada s-nya, itu berarti dia mau menjumlahkan lebih dari satu kriteria. Oke, ini contohnya. Contohnya, misalnya kita mau hitung jumlah member laki-laki. Ini kan berarti kriterianya laki-laki ya, harus laki-laki. Berarti sama dengan count if, buka kurung, range kolom, terus titik koma, tanda petik 2 kalau kita mau ketik karakter, lalu ketik laki-laki, tutup petik 2. Lalu kalau misalnya yang karakternya lebih dari satu, berarti pakai count if. Contohnya gini, membernya harus laki-laki, terus harus ikut Excel for Business. Nah, berarti pakai count if. Nah, tinggal dimasukin range kolom pertama, lalu titik koma kriteria yang pertama, range kolom 2, lalu kriteria yang kedua. Seperti itu teman-teman untuk counting formula. Kita lanjut ke bagian sum. Sum itu gunanya untuk mentotal ya, mentotalkan. Kalau dia sum saja berarti dia mentotalkan yang biasa ya, data item angka. Kalau dia ada if-nya belakangnya sama kayak count if, berarti dia punya kriteria yang harus dipenuhi. Ya, contohnya misalnya totalkan biaya member yang hanya ikut masterclass di coding studio. Berarti tinggal masukin aja range kolom kelasnya, masterclass, lalu bagian yang mau kita hitung, yaitu biaya member. Kalau sum if itu sama kayak count if. Dia bedanya hanya mentotalkan. Ya, kita mau mentotalkan berarti pakai sum ifs karena lebih dari satu kriteria. Nah, misalnya contohnya gini, totalin biaya member yang ikut masterclass tapi materinya Excel for Business. Nah, berarti ada dua ya kriterianya, masterclass sama Excel for Business. Tugas dia harus hitung biayanya, biaya membernya. Berarti rumusnya pakainya seperti ini, sum ifs ya. Untuk sum ifs seperti itu untuk pembahasannya. Untuk lebih jelasnya nanti kita langsung praktek aja di Excel ya. Lanjut ke average, hampir sama dan memang konsepnya sama, cuman perbedaannya di peletakan dan penggunaan rumusnya aja. Kalau average itu untuk rata-rata ya.
Average if berarti rata-ratanya atau kriterianya ada satu yang harus dipenuhi. Kalau average if belakangnya S berarti ada lebih dari satu kriteria. Ini kurang lebih cara seperti ini. Misalnya yang pertama itu rata-rata dari paket video yang materinya coding. Berarti kan kriteria satu itu satu kriteria ya, cuman coding aja. Lalu yang kedua itu rata-rata paket video materi coding, lalu dia harus 3 kali pertemuan. Berarti ada 2 kriteria. Pertama materinya coding, yang kedua banyaknya pertemuannya, yaitu 3 kali pertemuan. Oke, kita langsung praktik ke chapter 5. Nah, ini ada contoh soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita disuruh mengisi beberapa dan menggunakan beberapa item yang memang diminta dalam bagian chapter 5. Oke, kita langsung masuk ke Excel-nya dulu. Oke, ini udah ada Excel-nya nih. Udah ada perintahnya juga. Yang pertama kita mau hitung total biaya kredit. Total biaya kredit. Berarti saya harus pakai, kalau total berarti harus pakai sum. Buka kurung, tinggal kalian blok aja range-nya. Biaya kreditnya dari yang urutan pertama sampai terakhir ya. Jangan setengah-setengah. Jadi dari urutan pertama sampai terakhir dulu, tutup kurung, baru enter. Nah ini totalnya. Langsung ke hitung dia totalnya. Oke, lanjut ke bagian rata-rata total peminjaman. Rata-rata berarti pakai average. Buka kurung. Nah, tinggal di blok juga. Tutup kurung, enter. Lalu biaya kredit terendah. Terendah berarti pakai minus atau min. Buka kurung, mana nih biaya kredit, tinggal kita blok aja. Jangan lupa ya, sama dengan dan buka kurung, tutup kurung, jangan sampai lupa. Itu wajib di Excel. Lalu biaya kredit tertinggi berarti pakai sama dengan max. Buka kurung, nggak blok aja. Jangan lupa tutup kurung, lalu di enter. Oke, lalu dia mau hitung jumlah nasabah laki-laki. Jumlah berarti pakai count if. Buka kurung, nasabah laki-laki. Berarti yang bagian jenis kelamin ya, saya blok dulu. Titik koma. Nah, untuk memudahkan kalian, supaya tidak ada typo atau beberapa pengetikan yang tidak sesuai dengan isi tabelnya, karena bisa tidak muncul hasilnya, saya sarankan lebih baik langsung klik aja yang mau dicari. Ini kan laki-laki ya tadi ya. Nah, berarti kalian klik aja salah satu aja yang tulisannya laki-laki di dalam range kolom kalian. Lalu sudah saya klik di posisi D6, tutup kurung, enter. Nah, dia akan muncul nih jumlahnya ada 8 nasabah. Lalu lanjut ke jumlah nasabah yang tempat lahirnya di Jakarta. Berarti sama ya, pakai count if juga. Karena cuma ada satu kriteria, yaitu tempat lahir, tinggal buka kurung di blok. Oke. Kalau dia keblok semua, kita ulang ya. Jadi jangan sampai dia bloknya nggak sesuai dengan kolom yang dia minta. Oke, jadi harus pelan-pelan nih. Karena ada di bawahnya ini baris yang udah di merge. Biasanya dia akan kalau kesenggol otomatis keblok semua. Lalu titik koma, kriterianya apa? Jakarta. Saya maunya langsung klik aja. Ya, bisa sih diketik, cuman harus teliti ya. Karena harus tulisannya besar kecilnya harus sama. Udah muncul 4 nasabah. Lalu berikutnya jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi.
ada 2 kriteria, yaitu perempuan dan lahirnya harus di Sulawesi. Berarti pakai count ifs, buka kurung. Kriteria pertama itu perempuan dulu ya, berarti yang jenis kelamin, saya blok. Titik koma, perempuan, saya udah klik. Lalu titik koma lagi, kriteria range yang kedua, itu tempat lahir. Saya blok dulu kolomnya. Lalu titik koma, Sulawesi. Ini bebas ya, yang penting tulisannya dan sama dengan perintahnya. Lalu tutup kurung di enter. Ini muncul 2 nasabah. Dia akan menghitung secara otomatis dan mendetek secara otomatis. Ya. Lalu lanjut ke total peminjaman nasabah perempuan. Total berarti pakai sum. Karena dia ada syaratnya 1 kriteria pakai sum if. Buka kurung. Range-nya yang mana? Range-nya itu yang perempuan dulu. Berarti yang jenis kelamin. Koma, kriterianya perempuan. Lalu titik koma, dia ada sum range. Sum range itu adalah item yang kalian mau hitung. Ya. Kalian totalkan itu kan total peminjaman. Berarti tinggal diblok aja semuanya, tutup kurung, enter. Oke, muncul hasilnya seperti ini. Lanjut ke total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Berarti sama dengan sum ifs, karena ada 2 kriterianya. Sum range-nya dulu, apa yang kalian mau hitung? Total peminjaman dulu ya, kita blok. Titik koma, kriteria pertamanya apa? Kriteria pertamanya laki-laki, berarti jenis kelamin dulu ya, yang di blok. Lalu klik aja yang tulisannya laki-laki. Lalu, ini belum kelar, ada kriteria kedua. Kriteria kedua itu harus usianya 27 tahun, berarti di blok dulu usia. Lalu titik koma, klik yang 27. Oke, kalau sudah semua komplit, tutup kurung, enter. Hasilnya muncul. Oke, sekarang yang terakhir nih. Yang terakhir rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Rata-rata pakai average. Karena dia ada kriterianya cuma 1, berarti pakai average if. Buka kurung. Nah, kita lihat dulu yang biaya tenor. Berarti tenornya saya blok dulu kolomnya, titik koma, kriterianya mau yang mana? Dia mau 9 bulan. Koma. Terus average range-nya mau yang mana? Yang mau di rata-rata yang mana? Yang mau di rata-rata itu biaya kredit. Berarti di blok aja kolom biaya kredit. Tutup kurung. Lalu jangan lupa di enter. Nah, hasilnya udah muncul semua nih teman-teman. Berarti untuk penggunaan counting formula, sum, average sudah kita lewati dan sudah kita pahami dan kita running di Excel. Tetap semangat, jangan lupa latihan. Kunci untuk bisa Microsoft Excel adalah latihan terus dan terus ya. Oke, baik. Semoga materi hari ini bermanfaat dan teman-teman mudah untuk mengerti. Terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa di chapter berikutnya.